Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Wassalatu wassalamu ala rasulina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwa fillah rahimakumullah. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang salat dan zakat dalam agama Islam. Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an berfirman, "Wa aqimus salata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in." Yang artinya, dirikanlah salat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah kalian bersama orang-orang yang ruku. Ikhwa fillah rahimakumullah. Di dalam urutan rukun Islam yang kita kenal 5 pilar Islam, salat berada di posisi yang kedua. Yang pertama itu adalah syahadah alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad merupakan utusan Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang kedua ini merupakan ibadah salat. Kita telah ketahui bersama bahwa awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamati as-shalah. Ibadah yang paling pertama dihisab atau dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat nanti adalah salat. Salat kita. Oleh karena itu, ikhwah fillah, mari kita sejak usia balik, akil, menjaga dan memperbaiki salat kita. Kualitas salatnya diperbaiki, kekhusyuan salatnya apalagi, supaya kita termasuk orang-orang yang beruntung dengan menjaga dan memperbaiki ibadah salatnya. Nah, di dalam Al-Quran, ibadah salat sering berbarengan dengan zakat. Banyak sekali ayat-ayat yang dikemukakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran tentang dua ibadah tersebut yang saling beriringan, salat dan zakat. Nah, di era sekarang ini banyak saudara-saudara kita yang sudah bagus salatnya namun melalaikan zakatnya, padahal dia termasuk golongan orang yang mampu, dalam tanda kutip orang yang kaya, yang mestinya wajib mengeluarkan zakat malnya, zakat harta bendanya. Namun mereka berdalih bahwa ngapain saya mengeluarkan harta benda saya dan memberikannya kepada fakir dan miskin? Saya yang susah payah mencari peras keringat, banting tulang dan lain sebagainya hanya untuk mendapat harta benda tersebut. Nah, setelah kita mendapatkannya, masa dengan gratis kita memberikan kepada fakir dan miskin? Enak aja katanya. Ini dari sebagian umat Islam. Ya. Yang perlu kita ketahui bahwa tidak boleh melakukan satu kewajiban dan meninggalkan kewajiban yang lain. Bukankah Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu dakhulu fis-silmi kafah." Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kalian secara totalitas di dalam agama Islam, dalam menjalankan ajaran-ajarannya tanpa memilah-milih, tanpa memilih yang ini, meninggalkan yang itu. Yang gratisan dipilih, yang berbayar misalnya tidak dipilih, seperti ibadah haji, zakat dan lain sebagainya. Padahal kita disuruh masuk secara totalitas, keseluruhan, tanpa memilih-milih aturan-aturan yang telah dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kemaslahatan kita sendiri. Salat itu merupakan ibadah yang langsung menghubungkan antara umat Islam, hamba Allah Subhanahu wa taala kepada Rabbnya, kepada Sang Penciptanya.
Di dalam salat itu kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya di dalam Al-Qur'an banyak sekali permohonan bersama doa-doanya. Dalam suratul Fatihah saja di situ ada ayat yang berkaitan dengan doa. Contohnya, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, di sini perlu kita ketahui bahwa dengan melaksanakan salat berarti kita telah melaksanakan salah satu dari berbagai kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, zakat. Zakat itu merupakan kewajiban bagi kita umat Islam. Zakat dibagi dua. Ada yang namanya zakat al-amwal, zakat mal, ataupun zakat fitrah. Zakat yang kedua ini, zakat fitrah, yang biasa disebut dengan zakat jiwa, ini hanya dilakukan pada bulan Ramadan saja. Tepatnya pada bulan ini. Di awal Ramadan sudah bisa, di pertengahan Ramadan sudah bisa. Untuk mencari waktu-waktu yang afdalnya adalah setelah salat Isya atau menjelang orang akan melaksanakan salat Idul Fitri di lapangan ataupun di masjid. Kalau ada yang mengeluarkan setelah itu tidak dikategorikan lagi zakat fitrah, tapi terhitung sebagai sedekah biasa saja. Yang kedua, zakat amwal, zakat harta benda. Dari orang-orang yang kaya di kampung kita itu, dia berkewajiban mengeluarkan sebagian harta bendanya kepada fakir miskin dan beberapa golongan yang disebutkan dalam Al-Quran. Kalau dia menahan-nahan harta bendanya, maka dia termasuk orang yang memakan haknya fakir miskin yang ada tersimpan di dalam harta benda yang dia miliki. Dia atau mereka ini orang-orang kaya ketika menahan harta bendanya, maka sebenarnya mereka telah mempersiapkan dirinya berada di dalam api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu mari kita menjaga kedua hal tersebut. Yang pertama tadi adalah salat, dan yang kedua adalah mengeluarkan zakat bagi kita yang mampu, apakah itu zakat fitrah ataupun zakat mal. Mudah-mudahan dengan menjaganya menjaga kedua hal tersebut, kita termasuk orang-orang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dan mendapat rahmatnya, masuk bersama orang-orang yang beriman bersama Rasulullah dalam Jannatul Firdausi nuzula. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.